Ada orang mungkin ahli maksiat, melakukan dosa, kedurhakaan, kemaksiatan, dan dia ingin taubat. Tapi kok susah untuk taubat ya. Dia berdoa, ya Allah hidayahkah, berikan hidayah kepadaku untuk taubat. Tapi gak datang juga. Lalu dia suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Atau dia meyakini walaupun tidak tobat akan diampuni dosa karena ada hadis qudsi Allah menyatakan ana inda dhanni abdi bi. Aku berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. Taib, bahwa kalau ada orang yang berdosa kemudian dia mau tobat, bagus, kemauan, keinginan untuk tobat itu bagus. Tapi kenapa tidak dilaksanakan juga? Semua orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan ingin tobat. Tapi kenapa enggak dilakukan juga? Keinginan ada, kemampuan untuk tobat tidak ada. Kenapa demikian? Pertama, karena banyak faktor penghalang dia dari tobat. Tobat itu amal soleh. Sama dengan sholat, sama dengan saum, sama dengan baca Quran, sama dengan menuntut ilmu, sama dengan berzikir. Itu amal soleh. Semua amal soleh berat untuk dilakukan kalau diri kita banyak berlumuran dosa. Ibarat antara jiwa dengan fisik itu samalah. Kalau umpamanya fisik kita terlalu kegemukan, obesitas, overweight umpamanya. Ya, banyak lemaknya. Ada keinginan untuk olahraga, tapi berat. Lari, aduh jangankan lari, jalan cepat aja berat. Akhirnya udahlah lebih baik duduk berbaring sambil ngemil gitu bawaannya. Dia ingin sehat. Dia ingin olahraga ini, berlari seperti orang lain. Kalau orang itu langsing berlari kenceng, sprint juga kan cepat. Nggak begitu ngos-ngosan, ya tapi masih bisa. Tapi kalau orang yang kegemukan mau olahraga, aduh beratnya luar biasa. Mau lari ya baru selangkah dua langkah, nggak mampu, dipaksa bisa pingsan dia. Itu bertahap. Nah, begitu juga jiwa manusia. Penghalang bagi jiwa adalah dosa dan kemaksiatan. Kalau dosa bertumpuk mau melakukan ibadah, amal soleh, kebaikan, beratnya luar biasa. Maka coba berhenti dari dosa-dosa yang selama ini rutin kita lakukan. Sebagaimana umpamanya orang yang kegemukan, berhenti dari aktivitas yang membuat dia gemuk. Berhenti ngemil, pola makan dijaga, ya. Makan jangan banyak yang mengandung lemak dan karbohidrat, yang low kalori gitu, tapi gede seratnya. Ya. Seperti umpamanya kalau nasi, hentikan nasi putih tuh. Ganti dengan kalau nggak nasi merah, nasi shirataki atau nasi hitam. Nasi hitam itu seratnya tinggi, tapi gulanya rendah, kalorinya rendah. Jadi makan sedikit, kenyangnya lama. Hindarkan ngemil, hindarkan makan gorengan-gorengan. Makan gorengan teh goreng. Goreng teh jelek gitu ya. Minyak ya. Kemudian santan yang seperti hentikan. Hentikan aktivitas yang bisa membuat dia tambah gemuk. Leha-leha, baring-baring, apalagi sambil ngemil. Coba jalan-jalan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Jalan aja, santai, tapi agak jauh. 1 kilo, 2 kilo, relax sampai keringetan. Seperti itu. Lama-lama berkurang lemaknya, maka langsing. Kalau sudah langsing bisa lari, bisa loncat, bisa salto nanti. Ini juga demikian, kalau dosa terlalu numpuk, berat untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Apa yang harus dilakukan? Berhenti itu dari dosa-dosa tadi. Ya, berhenti, kemudian mulailah melakukan aktivitas yang bisa mengurangi dosa. Ya, apa saja banyak.
umpama membaca Al-Quran, mendengarkan kajian-kajian seperti ini. Syukur kalau ada kajian offline secara langsung, infak dan sedekah, senyum ke banyak orang, membantu meringankan beban orang. Itu kebaikan yang sedikit demi sedikit mengurangi dosa-dosa dan kesalahan. Allah menyatakan, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Sedikit demi sedikit. Tidak bisa umpamanya langsung, berat. Sebagaimana orang gemuk langsung sprint, itu nggak bisa. Berat dia. Ya jalan-jalan dulu. Berdasarkan hal itulah maka terhalangnya kita dari taubat adalah disebabkan karena kitanya tidak berhenti dari dosa tersebut. Kitanya tidak memulai mengerjakan ibadah-ibadah yang enteng, ringan, kebaikan-kebaikan, dan kitanya tetap bergaul dengan kawan-kawan yang menyeret kita kepada keburukan. Itu stop dan cari kawan-kawan yang bisa menuntun kita kepada kebaikan. Al-mar'u 'ala dini khalili falyandur ahadukum mayu khalil. Seseorang itu agamanya dipengaruhi, bergantung kepada agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berkawan. Nah itu yang pertama Coba kalau ingin muncul keinginan dan ikhtiar untuk taubat dengan yang sebenar-benarnya, hindarilah dosa dan kemaksiatan yang rutin kita lakukan. Hindari ghibah. Berhentilah kita dari dusta. Berhentilah dari membuli, mencaci orang, mengungkit kesalahan-kesalahan orang walaupun orang itu benar bersalah. Itu namanya ghibah. Apalagi ghibahnya di media sosial, itu susah dihapusnya. Kita sudah menghapusnya, orang lain sudah nge-share ke sana kemari, suruh share sampai seluruh dunia tahu, bersumber dari kita. Maka ralat semuanya itu dan nyatakan berlepas diri dari semua penyebaran itu setelah meminta maaf kepada orang yang menjadi objek bulian kita Nah, adapun hadis qudsi yang berbunyi ana inda dhanni abdi bi, aku berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. Intinya kita wajib husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh berprasangka buruk. Nah sekarang kalau umpamanya orang berdosa terus tidak tobat, tapi dia menyangka Allah akan mengampuni dia, melepaskan dia dari azab dan memasukkan dia ke dalam surga, walaupun dia berdosa. Saya tanya, itu suudzon kepada Allah atau husnudzon? Suudzon kepada Allah. Kenapa? Karena menyangka Allah tidak adil. Kalau orang berdosa tanpa taubat dia bebas dari azab neraka masuk ke surga, sama dengan orang ahli ibadah, ahli amal soleh, mati dalam keadaan demikian selamat dari neraka dan masuk ke surga. Allah tidak adil dong. Pendosa ke surga, ahli ibadah ke surga. Di mana bedanya? Para Allah menyatakan dalam Al-Quran, afanaj'alul muslimina kal mujrimin, malakum kaifa tahkumun. Apakah kami akan menyamakan orang-orang muslim dengan orang-orang berdosa, orang soleh dengan orang salah? Gimana cara kamu berpikir, cara kamu menetapkan hukum? Gak mungkin lah. Allah mengancam para pendosa yang tidak bertobat dengan azab. Itu ancaman Allah yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, dalam hadis yang sahih. Kita husnudzon, walaupun saya banyak dosa tidak tobat, tidak akan diazab. Apakah Allah akan menghapus pernyataannya? Maka kita berarti suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Berburuk sangka bahwa Allah menerapkan sikap tidak adil. Karena pendosa tanpa tobat pun dimasukkan ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam surga sama dengan orang soleh. Di mana letak keadilan Allah? Maka itu adalah suudzon kepada Allah dan bukan husnudzon.
Adapun dzon, prasangka. Berprasangka itu wajib dilakukan setelah ikhtiar. Kalau tidak ada ikhtiar bukan berprasangka tapi berangan-angan. Contoh umpamanya ya. Contoh nih. Seorang petani punya tanah, digarap. Dia bajak itu tanah, dicangkul, ditanami ya, dipupuk, dan seterusnya. Petani itu menyangka 3 atau 4 bulan lagi akan memanen hasil. Iya, itu prasangka yang benar. Adapun kalau seorang petani punya sawah, tapi nggak digarap, dibiarkan, tidak dicangkul, tidak ditanami, ya. Lalu dia menyangka hanya berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya panen, ya Allah berikan saya panen. Tapi tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha. Lalu dia menyangka bahwa Allah akan memberikan panen setelah 3 atau 4 bulan. Itu bukan berprasangka, tapi menghayal. Tapi itu berangan-angan, melamun yang tidak mungkin Allah berikan. Berdasarkan hal itulah maka dzon harus dilakukan setelah ikhtiar berusaha. Maka keliru orang kalau orang itu berdosa tanpa tobat tapi menyangka karena Allah melautan ampunan, Allah Maghfurur Rahim, Allah Masayang kepada hambanya. Walaupun saya berdosa dan tidak tobat, maka pasti Allah akan ampuni dan Allah akan bebaskan saya dari azab dan Allah akan masukkan saya ke dalam surga. Maka itu pertama bukan husnudzon tapi suudzon kepada Allah. Yang kedua itu bukanlah berprasangka tapi itu berangan-angan. Ya, Allahu a'lam bishawab.